Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto. Kali ini saya mau berikan materi database management system, terutama terkait dengan modeling relationship. Modeling relationship ini bagian dari konsep di mana kita akan membuat entity relationship diagram, ya, hubungan antar entitas. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau kita membuat relationship itu ada tingkatannya di database management system. Maka video ini akan berisi tentang apa saja sih tingkatan dari suatu hubungan dalam konteks relationship antar tipe entitas. Kalau dilihat dari konsepnya, tingkatan hubungan atau degree of relationship dilihat dari jumlah tipe entitas yang direlasikan itu dibagi menjadi 3 macam tingkatan. Yang pertama adalah unary relationship, kemudian yang kedua binary relationship, dan yang ketiga ternary relationship. Nah, di sini nanti akan kita coba lihat satu persatu apa saja maksud dari setiap degree relationship tersebut dan contohnya apa saja. Oke, yang pertama adalah unary relationship. Kalau Hofer mengatakan a unary relationship is a relationship between the instances of a single entity type. Jadi suatu hubungan itu dikatakan unary jika tipe entitas yang terkoneksi dalam relationship tersebut adalah satu jenis tipe entitas yang sama. Maka itu disebut sebagai unary relationship. Beberapa buku yang lain menyebutkan unary relationship itu juga disebut dengan istilah yang lain, yaitu recursive relationship. Kenapa disebut rekursif? Karena hubungan yang unary ini nanti ceritanya hubungannya itu atau garisnya itu seperti rekursif sifatnya, masuk dan keluar di jenis entitas yang sama. Maka contohnya ini, salah satu contoh unary relationship adalah one person is married to another one person. Jadi di sini ada hubungan dalam suatu entity relationship diagram di mana hanya ada satu jenis entitas yang ada di situ, yaitu entitas person. Jadi ceritanya kalau mau menggambarkan unary relationship, kita bisa melihat pada konteks hubungan satu orang manusia menikahi satu orang manusia lainnya. Jadi pernikahan yang monogami, satu orang menikahi satu orang lainnya, itu masuk dalam konteks one-to-one unary relationship. Hubungan satu ke satu dengan bentuk relationship unary. Kenapa? Karena hanya ada satu jenis entitas di situ, manusia. Manusianya meskipun ada 2 orang, tapi satu jenis entitas yang sama. Maka di sini disebutkan one person is married to another one person. Contoh yang lain, kalau unary relationship itu terkait dengan karyawan. Contoh unary relationship lainnya ini terkait dengan database karyawan, ya. Di sini konteksnya adalah ada satu jenis tipe entitas dalam relasi ini, yaitu tipe entitas karyawan. Dan konteksnya yaitu seorang manajer, ya, itu akan membawai banyak karyawan. Maka dari relasi ini kita bisa mengatakan bahwa di sana terdapat one to many unary relationship. Jadi manajer kan juga karyawan. Nah, dia punya anak buah karyawan juga. Maka di sini ada satu jenis entitas yang terlibat dalam relationship ini, yaitu entitas employee. Kemudian contoh yang lain ini kalau dalam bidang olahraga, sports team are related by their standing in their league. Ini contohnya kalau di sepak bola ini, ya, misalnya Manchester United sekarang berada di peringkat 15 Liga Inggris klasemennya, kan gitu ya. Nah, berarti di situ
ada hubungan antara tim ya, antara tim-tim yang berlaga dengan dengan klasemen akhir, ya, di mana klasemen akhir itu isinya juga tim-tim yang berlaga tersebut. Maka di sana ada satu jenis tipe entitas yang terlibat dalam relationship itu, yaitu entitas tim olahraga. Nah, itu beberapa contoh unary relationship. Terus bagaimana kalau binary relationship? Kalau dari istilahnya kan ada kata binary ya. Binary itu dua. Maka dari sisi definisi, a binary relationship is a relationship between the instances of two entity types. Jadi kalau di sini arahnya adalah ketika ada dua jenis entitas yang berbeda yang terlibat dalam suatu relationship dalam database management system. Nah, kalau ada dua jenis tipe entitas yang berbeda, maka disitulah muncul binary relationship. Dan Hover juga mengatakan it's the most common type of relationship encountered in data modeling. Jadi binary relationship ini adalah salah satu jenis relationship yang paling umum, yang paling banyak muncul ketika kita bicara tentang permodelan data. Maka kalau kita lihat di beberapa buku database management system kan ketika membuat entity relationship diagram, kebanyakan degree of relationship-nya itu binary relationship, di mana ada dua tipe entitas yang berbeda yang berinteraksi dalam suatu hubungan dalam basis data. Oke, contohnya ini adanya hubungan antara karyawan dengan tempat parkir di kantor ya, antara employee dan parking space. An employee is assigned one parking place and that each parking place is assigned to one employee. Jadi satu orang karyawan itu memiliki atau bisa dihubungkan dengan satu tempat parkir, karena kan sangat tidak mungkin satu karyawan langsung memarkirkan satu mobilnya di dua tempat parkir kan gitu ya. Kemudian di sisi yang lain, each parking place is assigned to one employee. Setiap tempat parkir itu di-assign ya, dimiliki oleh satu orang karyawan. Jadi kan tidak bisa juga satu tempat parkir diisi dua mobilnya karyawan kan gitu. Maka di situ ada hubungan binary relationship dengan kardinalitas one to one atau satu ke satu. Contoh yang lain ini contoh binary relationship tapi kardinalitasnya one to many atau satu ke banyak. Ini antara dua tipe entitas yang berbeda yaitu product line atau lini produk dan produknya itu sendiri. A product line may contain several products and that each product belongs to only one product line. Jadi kalau kita melihat konsep lini produk ya, barang-barang yang dimiliki atau dagangan-dagangan yang ada di toko ya, itu lini produk yang dimiliki misalnya, maka di sana disebutkan a product line may contain several products ya, satu lini produk itu bisa diisi oleh beberapa jenis produk. Di sisi yang lain, each product belongs to only one product line. Di sisi yang lain, setiap satu jenis produk hanya akan dimasukkan dalam satu lini produk. Nah, ini ada dua entitas yang berbeda yang terlibat di sana, yaitu lini produk dan produknya. Berarti di sini contoh binary relationship dengan kardinalitas one to many. Contoh yang lain, ini yang paling sering muncul juga, hubungan antara dua jenis entitas yang berbeda, yaitu siswa atau mahasiswa, ya, student, dengan course-nya, ya, dengan mata kuliah. Ini kardinalitasnya many to many. A student may register for more than one course. Ya, di satu sisi seorang mahasiswa itu dapat mendaftar untuk lebih dari satu mata kuliah. Ya. Di sisi yang lain, each course may have many students registrants. Ya. Di sisi yang lain, setiap satu mata kuliah bisa diisi oleh banyak mahasiswa. Ya, maka ini penjelasannya adalah binary relationship ya, dengan kardinalitas banyak ke banyak atau many to many. Semoga jelas ya. Jadi intinya
Yang disebut dengan binary relationship itu adalah suatu tingkatan hubungan dalam entity relationship diagram di mana ada dua jenis entitas yang berbeda yang terlibat di dalam relationship tersebut. Yang ketiga, ternary relationship. Ya. A ternary relationship is a simultaneous relationship among the instances of three entity types. Jadi kalau binary itu dua jenis entitas yang berbeda, unary itu satu jenis entitas yang berbeda, maka kalau ternary itu paling tidak ada tiga jenis entitas yang berbeda yang terlibat dalam suatu relationship. Oke, contohnya di sini. Ini kalimatnya ada sedikit kesalahan ini ya. Kalimatnya bukan ini. Tetapi gambarnya benar. Ternary relationship. Jadi di sini ada suatu hubungan yaitu antara vendor, part, dan warehouse. Ya, ada tiga jenis tipe entitas yang terlibat di sana. Ya, pemasok, kemudian part dari produk ya, yang dipasok, kemudian gudang. Maka di sini ceritanya misalnya vendor X ya, vendor X memasok part C ke gudang Y dengan model pengiriman next day air dan unit cost-nya $5 per unit part yang dipasok. Nah, ini berarti kan ada paling tidak ada tiga tipe entitas yang berbeda yang terlibat dalam relationship tersebut. Maka ini menggunakan konsep ternary relationship. Nah, yang perlu diingat adalah ternary relationship itu tidak sama dengan tiga binary relationship. Jadi kalau tadi binary kan ada dua entitas yang berbeda nih. Terus Pak, kalau ternary berarti anggap bikin aja tiga jenis binary relationship. Itu tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita buat tiga kali binary relationship, nanti kan berarti ada entitas yang tidak tersambung kan gitu ya, sehingga menjadi konteksnya menjadi tidak jelas. Maka di sini contohnya misalnya, contoh unit cost adalah atribut dari supplies relationship ya. Unit cost cannot be properly associated with any one of three possible binary relationship among the three entity types such as between part and warehouse ya. Jadi unit cost ini itu adalah atributnya hubungan supplies ini, di mana supplies ini kan suatu hubungan yang melibatkan tiga entitas ini. Ya, nah hubungan supplies itu punya atribut unit cost. Ya, kenapa? Karena ceritanya si vendor X mensuplai part C ke gudang Y dengan harga $5. Jadi harga $5 ini atributnya supplies yang melibatkan tiga entity type. Nah, artinya apa? Artinya kalau itu dibuat tiga jenis binary relationship, maka akan muncul masalah di sana. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan ternary relationship, supplies ini kan berarti tiga jalur ini. Nah, kalau dipisah jadi tiga kali binary relationship, nanti unit cost ini akan jadi tidak jelas dia ada di posisi mana. Ya, karena garisnya jadi nanti tidak berpotongan. Maka di sini disebutkan, if we were told that vendor X can ship part C for a unit cost of $8, those data will be incomplete because they will not indicate to which warehouse the parts will be shipped. Jadi kalau dibuat tiga relationship binary yang terpisah, maka jadi masalah. Kenapa? Karena nanti akan ada satu tipe entitas yang tidak akan terkoneksi. Kalau tidak akan terkoneksi, seperti yang dikatakan di poin yang kedua ini, relationship-nya jadi tidak lengkap. Ya. Kenapa? Karena jadi nggak jelas. Vendor X mensuplai part C seharga $8. Ya. Misalnya itu binarinya, vendor dan part ya. Vendor X mensuplai part C seharga $8. Lah suplainya kemana? Karena ini hilang. Ya, kalau binary kan ininya hilang, hanya dua. Nah itu jadi masalah. Maka sekali lagi, ternary relationship itu tidak sama dengan dua binary relationship. Nah, maka di sini agar tidak mengacaukan konsepnya, ya,
karena tadi unit cost dan shipping mode itu adalah atributnya supplies, atributnya relationship, maka kemudian akan lebih enak jika dibuat seperti ini. Di mana relationship supplies ya, karena relationship-nya punya atribut, maka lebih baik dibuat ada associative entity. Ya. Maka akhirnya gambarnya jadi seperti ini. Ada vendor, ada part, ada warehouse, dan ada entitas yang baru, associative entity ya, entity yang menghubungkan semuanya, di mana entity yang baru ini, associative entity ini namanya jadwal pengiriman, supply schedule, dan dia punya atribut mode pengiriman yang dipakai, serta unit cost. Maka ini akan menjadi lebih logis. Ya. Sehingga kita bisa semakin memahami bahwa sekali lagi ternary relationship itu tidak sama dengan 3 buah binary relationship. Ini jadi tetap terkoneksi satu sama lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video ini terkait dengan degree of relationship dalam entity relationship diagram. Ya, ada unary relationship, ada binary, ada ternary relationship. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang mau berdiskusi bisa diskusi di komen YouTube ini atau melalui sosial media saya. Terima kasih, sampai bertemu di video yang berikutnya.